Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Al-Hijrawi Linurza dari Ilkom PR3B, yaitu kami akan menjelaskan tentang etika dan komunikasi tidak etis bersama teman saya yaitu Ilham Wahyudi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang etika dan komunikasi tidak etis, yaitu membahas hubungan komunikasi dengan etika. Perkenalan pada pedoman pedoman umum untuk komunikasi etis, kebaikan dialogik terkait dan keterampilan dan alat tambahan untuk mengenali dan mengenai isu-isu etis, termasuk prinsip-prinsip panduan dan alat yang dikeluarkan di bawah, mencerminkan kawasan dan sebagai disiplin ilmu dan dapat diterapkan dalam dan beragam konteks abad ke-21. Etika adalah studi nilai dari apa yang lebih atau kurang penting dari baik pedoman perilaku dan norma-norma etika, menyediakan frameworks dan alat-alat untuk mengenali pilihan dan menilai pilihan yang tersedia, dan untuk membedakan antara jalan raya yang lebih atau kurang dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Para sejarah telah mengidentifikasikan sebagai pendekatan untuk mempelajari etika komunikasi. R. Nelson 2007, Bombs 2004, Brecci dan Kristen 2002, Jaksa dan Pritchard 1994, Johan Pritchard 2002, Macau dan Arnett 1997. Beberapa pendekatan fokus pada tujuan orang lain, pada pada sarana, dan masih orang lain pada konsekuensi. Beberapa pendekatan untuk komunikasi etis, komunikasi etika fokus terutama pada tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. 2. Yaitu sejarah hubungan antara komunikasi dan etika. Sepanjang sejarah, komunikasi yang tidak etis telah menjadi salah satu senjata paling berbahaya bagi manusia dalam konteks interpersonal. Komunikasi memiliki kekuatan untuk melukai sangat dalam, untuk melemahkan koneksi, dan untuk mengenalkan pembangunan manusia yang sehat. Dalam konteks komunikasi tak etis telah digunakan untuk mendukung keserakahan dan korupsi. Yaitu ketiga, elemen kunci dari komunikasi etis. Komunikasi interpersonal, organisasi kecil, kelompok kecil, massa mediated, politik, informasi, teknis, atau komersial. Apakah disampaikan secara lisan atau non-verbally, visioner, atau melalui cetak, medium, gold dalam konteks. Apa yang diharapkan untuk mencapai melalui komunikasi? Bagaimana orang memilih untuk berkomunikasi berarti, dan dunia nyata. Hasil komunikasi yang sangat penting adalah fitur komunikasi secara etis. 1. Pilihan moral, badan, dan tanggung jawab. Yang dimaksud yaitu etika komunikasi adalah pertama dan terutama tentang pilihan untuk tingkat individu atau kelompok memiliki pilihan yang tersedia dalam situasi tertentu. Moral badan sedang diputar dengan moral lembaga, kebebasan relatif untuk memilih jalan
seseorang dalam situasi tertentu dengan tanggung jawab. Dalam pengaturan komunikasi interpersonal, misalnya, pendekatan masing-masing individu dibentuk oleh tujuan nilai emosi dan persepsi. Faktor struktural yang relevan juga orang sering menemukan dari mereka dalam keadaan didefinisi setidaknya pada bagian oleh struktur kekuasaan di luar kendali mereka. Struktur kelembagaan sangat relevan. Contohnya yang terletak di bawah itu hierarki perusahaan yang jelas, bahkan dalam keadaan yang tampak dibatasi. Rasa kualitas ini berhubungan dengan filter kunci kedua, lembaga moral konteks komunikasi. Meskipun tujuan komunikator ini maksud atau tujuan komunikasi itu penting, begitu juga adalah sarana penghitung untuk digunakan pertimbangkan sebagai contoh situasi di mana seseorang harus memutuskan bagaimana menanggapi etika seorang teman bertanya mengenai kinerjanya di konser malam sebelumnya. Kedua yaitu pedoman umum untuk komunikasi etika. Tidak ada set aturan atau norma yang dapat memberikan kepastian mengenai jalur etis paling dalam kasus-kasus tertentu. Biasanya beberapa ukuran ketidakpastian tak terelakkan, namun orang-orang tidak dapat membuat keputusan mutlak, meskipun demikian memiliki potensi untuk membuat pilihan yang baik dan etis. Prinsip kebenaran adalah ilustratif. Prinsip ini menyediakan sumber daya untuk discerning apakah dan bagaimana berbohong atau menggunakan bentuk lain penipuan dalam set keadaan yang diberikan. Yang ketiga, kebenaran dan kejujuran. Untuk memahami prinsip kebenaran dan perannya dalam kegiatan komunikatif sangat penting untuk membedakan pengajaran kebenaran di satu sisi dan kebenaran di sisi lain. Mantan adalah penting, tapi kompleks usaha pencarian kebenaran membutuhkan banyak untuk di pencarian pengetahuan empiris tentang dunia materi di satu tangan untuk mencari wawasan yang mendalam kebijakan di sisi lainnya. Kebenaran adalah terkait erat dengan pencarian kebenaran seperti itu. Di antara lain, pencarian kebenaran tergantung pada masyarakat. Bayangkan misalnya jika ilmuwan tidak menguasai berkuasa, termasuk agen pemerintah di seluruh dunia telah memilih untuk menipu publik tentang penelitian ilmuwan mengungkap bukti kuat terhadap tesis bumi rata. Dalam keadaan ini manusia tidak akan memiliki manfaat dari ilmiah komunitas yang berkembang wawasan mengenai dimensi bumi dan terbentuk. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ilham Wahyudi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Wahyudi akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Hijrah tadi, yaitu tentang prinsip kejujuran. Dengan perbedaan ini, prinsip kebenaran tidak begitu banyak berkaitan dengan kebenaran itu sendiri, melainkan dengan kejujuran.
Menurut pedoman umum ini, meskipun penggunaan penipuan secara moral dibenarkan dalam beberapa keadaan khusus, kebenaran memiliki praduga moral yang mendukungnya. Prinsip tersebut memberikan 4 langkah yang berbeda, tetapi terkait untuk membedakan apakah penipuan dibenarkan secara moral dalam kasus tertentu. Di antara alasan mengapa kejujuran memiliki anggapan yang menguntungkannya di seluruh konteks komunikasi adalah risiko yang melekat yang terkait dengan kebohongan dan bentuk penipuan lainnya. Misalnya, keputusan untuk menipu orang lain pasti berisiko membahayakan kepercayaan yang sangat penting untuk hubungan yang langgeng. Penggunaan penipuan bahkan untuk tujuan yang paling mulia juga berisiko merusak pengambilan keputusan yang terinformasi dan masuk akal. Prinsip kebenaran menyediakan sumber daya untuk membantu proses ini. Langkah pertama dari prinsip ini membutuhkan konsultasi dengan hati nurani seseorang. Setelah berkonsultasi dengan hati nurani seseorang, prinsip kebenaran menyerukan pertimbangan cermat atas pilihan yang tersedia. Selanjutnya adalah 4 langkah untuk ketajaman moral. 2 langkah pertama ini penting dan diperlukan untuk memenuhi prinsip kebenaran. Namun, mereka tidak cukup untuk membenarkan penggunaan penipuan. Jika tersedia, orang yang memiliki minat, nilai, dan keyakinan yang sama menawarkan wawasan yang berpotensi berharga untuk pertimbangan etis. Jika rekan itu tidak tersedia, membayangkan kemungkinan nasihat mereka akan memenuhi langkah ketiga dari prinsip. Pada titik ini, setelah memeriksa dengan hati nurani seseorang, menilai motif seseorang, mencari alternatif yang benar dan berkonsultasi dengan rekan-rekannya atau pemeriksaan yang signifikan telah ditempatkan pada keputusan untuk menipu. Meskipun berhasil, namun langkah-langkah awal ini tidak cukup untuk mengatasi beban pembuktian terhadap penipuan. Langkah 4 dan terakhir, ini memerlukan eksplorasi keadaan melalui pergeseran perspektif secara khusus. Taste of publicitas membutuhkan eksplorasi tentang bagaimana orang yang tertipu, mereka yang berbagi nilai dan minatnya, dan anggota komunitas yang lebih luas kemungkinan lebih besar akan melihat kasus tersebut. Melalui kesaksian mereka, para pendukung ini telah membantu para dokter mempertimbangkan konteks komunikasi dari sudut pandang orang tertipu. Nah, saat ini, dokter dinasihati untuk menghindari penipuan dalam banyak kasus, bahkan ketika penggunaan kebohongan paternalistik dapat bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah perkembangan moral dan komunikasi etis. Ada keselarasan langsung antara landasan ini di satu sisi dan temuan dalam teori perkembangan moral di sisi lain. Selama lebih dari 4 dekade, para peneliti yang mengeksplorasi perkembangan moral manusia melintasi batas-batas budaya telah menemukan 3 fase berbeda, masing-masing dengan tahapan tersendiri. Tahap ketiga perkembangan moral biasanya dimulai pada awal masa dewasa dan berlanjut sepanjang sisa hidup seseorang. Kualitas lain yang menandai perkembangan moral post-konvensional termasuk sikap tanggap terhadap orang lain dan keadaan yang beragam dengan belas kasih, perhatian, cinta, kerendahan hati, keberanian moral, kemurahan hati, kebaikan, integritas, dan kejujuran. Nah, selanjutnya adalah reversibilitas dan perbedaan. Beberapa dari perbedaan ini sangat dalam, misalnya konsepsi yang berpotensi bersaing tentang barang, sementara satu kelompok mungkin mengutamakan kepentingan, kebutuhan, dan hak individu. Tema terkait adalah pengenalan dan responsivitas terhadap peran sudut pandang dalam komunikasi. Komunikasi etis membutuhkan perhatian penuh terhadap elemen-elemen sudut pandang yang berkembang ini dan perannya dalam konteks komunikasi tertentu. Kebajikan dan keterampilan dialogis menyediakan sumber daya untuk memperhatikan hal ini dan fitur dinamis lainnya dari komunikasi lintas konteks. Selanjutnya adalah landasan bersama. Kebanyakan menginginkan perdamaian untuk orang yang mereka cintai dan untuk komunitas yang lebih luas. Dokumen ini pertama kali diadopsi oleh komunitas internasional pada bulan Desember 1948. Nah, untuk tujuan musyawarah, komunitas etis mengambil nilai-nilai ini sebagai titik awal
banding otentik untuk cinta, keadilan, rasa hormat, martabat, dan perhatian. Demikian pula, penggunaan komunikasi untuk memanipulasi membutuhkan pembenaran yang meyakinkan. Dengan cara ini, pedoman umum seperti prinsip pembenaran dan aturan emas memberikan sumber daya yang berharga bagi mereka yang ingin berkomunikasi secara etis. Selama fase ini, penalaran moral post-konvensional mengambil karakter yang lebih heteronim. Pengambilan keputusan didasarkan pada penilaian yang bijaksana, hati-hati, dan independen atas informasi yang tersedia daripada pada penelitian otoritatif orang lain. Ini adalah dialog kebajikan dan keterampilan. Dialog berbeda dari bentuk komunikasi lain dalam hal responsnya terhadap yang lain. Nah, dialog yang etis dan efektif membutuhkan beberapa keterampilan. Komunikasi seringkali digagalkan oleh kecenderungan manusia untuk menghakimi, menyalahkan, atau membela diri dalam menanggapi orang lain, baik dalam komunikasi dalam hubungan intim atau dalam interaksi dengan orang asing. Pola respons yang sempit ini menumbuhkan sikap defensif dan menghambat kemungkinan saling pengertian. Seringkali kemauan dan kemampuan untuk mendekati komunikasi dengan pikiran dan hati yang terbuka dikacaukan dengan semacam kepasifan, mengejar objektivitas murni, atau kurangnya hasrat untuk sudut pandang seseorang. Nah, yang penting bagaimanapun karakteristik ini tidak diwujudkan atau bahkan tidak membantu untuk dialog yang etis dan efektif. Berbagi ide dan pengalaman satu sama lain memungkinkan orang untuk mempertanyakan asumsi mereka dan mencapai kesadaran yang lebih tinggi tentang masalah dari beberapa sudut pandang, memfasilitasi pergeseran perspektif di jantung komunikasi etis, dan sebaliknya memperkaya kemungkinan untuk pengambilan keputusan yang beralasan dan adil. Selanjutnya, yang terakhir adalah tantangan dan peluang abad 21. Tidak pernah sebelumnya orang-orang dari latar belakang yang begitu beragam. Nah, melalui internet dan teknologi komunikasi lainnya, cadangan informasi yang sangat besar dan perspektif yang sangat beragam dikirimkan kepada orang-orang dari latar belakang yang sangat beragam di seluruh dunia setiap hari. Dengan cara ini, komunikasi di dunia saat ini sangat menjanjikan untuk memenuhi potensi kreatif dan konstruktifnya. Orang-orang yang menggunakan teknologi komunikasi, misalnya, sering kali menyerah pada semacam instrumentalisme, di mana efisiensi diistimewakan dengan mengorbankan hubungan, koneksi, martabat, kebebasan, dan nilai-nilai inti lainnya. Demikian pula, meskipun kekuatan dan keberadaan komunikasi massa di mana-mana menciptakan peluang berharga untuk menumbuhkan pemahaman bersama, memfasilitasi perdamaian, mencapai keadilan, dan sebaliknya melayani kemanusiaan, keberadaannya di mana-mana juga menciptakan kerentanan terhadap penyalahgunaan. Singkatnya, komunikasi di dunia yang saling bergantung secara global saat ini memiliki potensi yang sangat kreatif dan sangat berbahaya. Dalam lingkungan seperti itu, hubungan komunikasi dengan etika menjadi sangat penting. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.